Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi stabil, amin. Ya kan, kesehatan stabil, dan psikologi kamu bisa stabil supaya nggak gampang marah-marah dan masih terus diberikan kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil. Pokoknya salam stabil. Oke, nah kali ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang sebuah kata-kata, istilah-istilah dalam bidang ilmu yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini aku pengen belajar istilah-istilah dalam bidang ilmu astronomi. Nah, astronomi ini apa sih sebenarnya gitu loh. Terus seperti yang aku cari-cari tahu belakangan ini, astronomi itu erat kaitannya sama astrologi, apalagi itu astronomi dan astrologi gitu. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas di video ini gitu. Yang kita tahu mungkin astronomi itu kayak ramalan bintang gitu ya, Aries gitu ya kan, sifat-sifat manusia gitu. Aku Aries, jadi aku memang nggak gampang patah hati ya gitu. Tapi itulah pokoknya, nanti akan kita bahas, kita kupas lebih dalam, setajam salam stabil pokoknya. Oke, ayo kita sama-sama belajar tentang istilah-istilah dalam ilmu astronomi. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke istilah-istilah dalam bidang ilmu astronomi, nah ini kita harus tahu dulu nih apa itu astronomi. Nah, astronomi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, atau ilmu tentang falak. Bukan falak yang hantu dari Insidious ya, bukan. Falak itu apa ya? Nanti akan kita cari tahu lebih lanjut. Pokoknya ya ilmu tentang falak, ilmu falak lah ininya, istilah lainnya. Sekali lagi, astronomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Tapi kira-kira apa bedanya dengan astrologi? Yang kita cari tahu. Nah, beda dari astronomi dan astrologi itu adalah, kalau astronomi tadi kan ilmu tentang matahari, bintang, bulan, dan planet-planet lainnya kan itu. Sementara astrologi itu memiliki pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal atau mengetahui nasib orang, atau istilah lainnya adalah nujum atau ramalan lah ya. Jadi gitu bedanya. Kalau astronomi adalah ilmu yang mencangkup kayaknya tentang matahari, bulan, bintang, pokoknya tentang antariksa gitu, tentang ya tentang planet-planet gitulah ya. Tapi sementara astrologi itu kayak ramalannya, jadi ilmu kayak bagian dari astronomi yang membahas tentang bintang kan, astronomi membahas bintang. Nah, astrologi sendiri adalah ilmu perbintangan, tapi dipakai untuk melakukan ramalan atau mengetahui nasib seseorang atau nujum. Ya itu terserah orang mau percaya atau enggak, tapi ada ilmunya ya, itu ilmu astrologi gitu. Oke, nah setelah kita tahu tadi apa itu astronomi dan bedanya dengan astrologi, kali ini kita masuk ke dalam istilah-istilah dalam bidang ilmu astronomi. Nah, istilah pertama ada yang disebut dengan akresi. Akresi ini memiliki, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya banyak pengertian, itu dari bidang ilmu biologi dan hidroponik ya, dan hidrometeorologi. Nah, ada lagi. Tapi kita hanya bahas dari bidang astronomi aja. Oke. Akresi dalam bidang astronomi artinya adalah pertumbuhan objek masif melalui penarikan atau pengumpulan materi melalui gravitasi. Gratifikasi, kebanyakan belajar KPK. Oke, kita ulangi ya. Akresi dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah pertumbuhan objek masif melalui penarikan atau pengumpulan materi melalui gravitasi, terutama materi bergas pada cakram akresi. Itu. Jadi dia kayak semacam pertumbuhan objek yang dilakukan secara banyak ya, masif, dia objek-objek itu bertumbuh, dia tapi melalui penarikan atau pengumpulan materi dari gravitasi, atau terutama materi yang bergas dan cakram. Jadi materi-materi bergas itu ketika dia bertumbuh secara masif melalui gravitasi, nah itu disebut dengan akresi dalam bidang ilmu astronomi gitu. Sekali lagi, akresi dalam bidang astronomi memiliki pengertian pertumbuhan objek masif melalui penarikan atau pengumpulan materi melalui gravitasi, terutama materi bergas pada cakram akresi. Semoga menambah wawasan.
Oke, nah ini istilah selanjutnya disebut dengan Aquarius. Aquarius ini salah satu rasi bintang ya, jadi kayak ada Aquarius, Aries, Pisces, Libra dan segala macam. Nah Aquarius ini salah satunya, tapi itu dalam bidang astrologi. Artinya adalah zodiak ke-11 dan bla bla bla. Nanti kan kita bahas di istilah-istilah dalam bidang astrologi selanjutnya ya, video selanjutnya. Tapi ini dalam bidang astronomi aja kita bahasnya. Aquarius dalam bidang astronomi artinya adalah nama rasi bintang di belahan langit selatan Khatulistiwa. Nah itu dia. Jadi ternyata nama-nama itu kayak Aquarius, Aries, Pisces itu kalau di ilmu astronomi mungkin nanti akan dibedakan berdasarkan letaknya. Dia di mana dia belahan, di mana belahan langit mana gitu. Tapi sekali lagi, Aquarius dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah nama rasi bintang di belahan langit selatan Khatulistiwa. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan alam semesta datar. Nah, ini bukan berarti penganut teori bumi datar ya. Nah, kita pelajari ini istilahnya. Alam semesta datar dalam bidang astronomi artinya adalah model alam semesta yang menunjukkan bahwa suatu saat alam semesta akan berhenti mengembang dan tidak akan balik menyusut. Dan tidak akan berbalik menyusut gitu. Jadi kayak model alam semesta itu, alam semesta itu ada model-modelnya berarti ya. Jadi gitu. Salah satunya adalah alam semesta datar. Gitu. Baru tahu juga aku, ilmu baru. Oke, sekali lagi, istilah alam semesta datar dalam bidang astronomi artinya adalah model alam semesta yang menunjukkan bahwa suatu saat nih alam semesta kita akan berhenti berkembang atau mengembang dan tidak akan berbalik menyusut. Jadi mereka mempelajari bahwa alam semesta kita ini berkembang ya, dan suatu saat nanti nggak akan berhenti berkembang dan tidak akan kembali susut. Itu disebut dengan alam semesta datar istilahnya dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya nih, kalau tadi alam semesta datar, kali ini ada istilah yang disebut dengan alam semesta terbuka. Nah, alam semesta terbuka ini dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah model alam semesta yang menunjukkan bahwa alam semesta akan terus berkembang tetapi dengan laju menurun. Gitu. Jadi kayak menyusut ya. Jadi ada teori-teori yang bilang kalau alam semesta ini suatu saat akan berhenti berkembang. Tapi ada juga model alam semesta yang dia akan terus berkembang tapi dengan laju menurun gitu. Nah, itu disebut dengan alam semesta terbuka. Oke, sekali lagi, alam semesta terbuka dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah model alam semesta yang menunjukkan bahwa alam semesta akan terus mengembang tetapi dengan laju menurun. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan alam semesta tertutup. Nah, istilah alam semesta tertutup ini dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah model alam semesta yang menunjukkan bahwa alam semesta suatu saat akan berhenti mengembang setelah mencapai ukuran maksimum dan kemudian mulai menyusut hingga akhirnya runtuh. Waduh. Jadi ini model-model alam semesta ada begitu banyak model ya. Tadi ada yang datar, terbuka, dan tertutup. Nah, kalau model alam semesta tertutup ini istilahnya adalah bahwa mereka meyakini bahwa suatu saat nanti alam semesta ini akan terus berhenti berkembang sampai dia di ukuran maksimumnya. Kemudian dia akan menyusut sampai akhirnya runtuh. Waduh, sampai kiamat tuh berarti. Ya udahlah ya, itu teori mereka ya. Nah, pokoknya ini adalah ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilahnya. Sekali lagi, istilah alam semesta tertutup dalam bidang ilmu astronomi memiliki pengertian model alam semesta yang menunjukkan bahwa alam semesta suatu saat akan berhenti mengembang setelah mencapai ukuran maksimum dan kemudian mulai menyusut hingga akhirnya runtuh. Ku terjatuh lagi, ya runtuh. Semoga bermanfaat untuk kamu. Oke, mungkin untuk kali ini sekian aja dulu istilah-istilah dalam bidang ilmu astronomi. Tadi kita udah belajar apa itu astronomi, terus kemudian apa bedanya dengan astrologi. Jadi kita nggak salah lagi ya. Jadi ramalan bintang itu bukan astronomi, tapi astrologi. Ya kayak Aries segala macam itu astrologi. Ilmu yang mempelajari tentang ramalan itu disebut dengan astrologi. Sementara astronomi tadi adalah ilmu tentang ya nggak hanya bintang, nggak hanya rasi bintang, tapi juga ilmu tentang matahari, alam semesta, bulan, dan juga planet-planet yang ada di alam semesta ini. Begitu.
Itu aja untuk kali ini. Tadi ada 5 istilah dalam bidang ilmu astronomi yang udah kita sama-sama pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menambah wawasan dan tambahan informasi yang bermanfaat untuk kamu, terutama supaya ya kosakatanya bertambah. Tadi kita udah belajar tentang model-model alam semesta gitu. Apa sih lagi ya? Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kamu terus masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, penting ya, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kestabilan supaya kamu bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.